Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Kusuma. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen A2 Siang dengan nomor MPM 2105160547. Saya akan membahas tentang kekuatan akidah mukmin dengan kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum memasuki kisah tersebut, apa itu akidah? Kepercayaan atau keyakinan yang harus diimani tanpa keraguan. Baik, langsung saja kita akan memasuki kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Suatu hari hidupnya, ia didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah perbukitan dekat Mekah. Pertemuan itu mengesankan bagi Sa'ad. Ia pun segera menerima risalah Nabi Muhammad SAW dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, Sa'ad menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, yakni dalam era Makkah atau sebelum hijrah. Secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah SAW, Aminah binti Wahab, yakni ibunda Nabi Muhammad SAW, berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu Bani Juhrah. Karena itu, Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad Jurah atau Sa'ad dari Juhrah. Pria ini memiliki banyak keutamaan. Suatu saat dia pernah disambut Rasulullah SAW dengan gembira. Rasulullah SAW begitu membanggakan Sa'ad. Beliau bersabda, "Ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini? Kakekku Sa'ad adalah Huwai, putra dari Manak yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah SAW." Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan orang Muslim yang pertama kali melepas anak panah dalam jihad Islam. Dia pula yang mula-mula terkena anak panah dalam kancah jihad. Pernah suatu kali Rasulullah SAW bersabda di tengah perang Uhud, "Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Tidak pernah saya dengar Rasulullah mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang kecuali untuk Sa'ad." Sa'ad adalah seorang ksatria muslim yang paling berani. Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, panah dan doanya. Jika ia memanah, pasti tepat sasaran. Jika ia berdoa, akan dikabulkannya. Hal ini tak lepas dari doa Rasulullah untuk Sa'ad. Suatu hari Rasulullah SAW menyaksikan suatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah SAW pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya." Demikianlah diri Sa'ad menjadi mansur lantaran doanya disebut makbul. Kelak ketika fitnah tersebut pada zaman kekhilafan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Talha dan Jubair. Orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci maki. Maka Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu kan saya doakan kamu pada Allah." Laki-laki lantas berkata, "Rupanya kamu hendak menakutiku seolah-olah kamu seorang nabi." Maka Sa'ad pun pergi wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu laki-laki ini telah memaki segalanya orang yang telah meneroleh kebaikanmu dan tindakan mereka mengundang amarah murkamu. Maka
mereka mohonlah dijadikan hal ini sebagai petanda dan pelajaran. Tidak lama kemudian tiba-tiba dari salah satu perkarangan rumah muncul seekor unta liar dan menabrak laki-laki tadi sehingga meninggal. Memuliakan orang tua saat adalah teladan istiqomah dalam iman dan hidayah. Betapa mahalnya hidayah itu bahkan harus dipertahankan dengan susah payah. Terkisahlah ibunda Sa'ad yang melakukan mogok makan berhari-hari demi menentang keislaman anaknya. Semakin hari semakin parahlah kondisi ibu Sa'ad ini. Dalam ujian keimanan yang berat seperti ini, keimanan sang sahabat kokoh mengujam dan keluarlah kalimat yang abadi itu. Demi Allah, ketahuilah wahai bunda, seandainya bunda memiliki 100 nyawa lalu ia keluar satu persatu, maka tidaklah anakmu ini akan meninggalkan agama ini Islam walau ditebus dengan apapun. Akhirnya hati ibunda itu luluh. Tak lama berselang turunlah ayat Al-Quran terkait kisah saat ini. Surah Luqman ayat ke-15 apinya. Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku Allah, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Baik, itulah kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ad bin Waqqas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.